ucapan selamat datang, Majelis Jemaat GBB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat Korsek atau Penua Korsek atau Korjem Wakorjem atau pada setiap hari kerja di kantor Sekretariat GBB Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ernest Daadan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Injil Matius 5 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita masuk pada pengakuan dosa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan seringkali tidak dapat kita rasakan. Hal ini disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami datang kepadamu, bersujud, memohon belas kasih-Mu. Kami mengakui di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, ada begitu banyak tindakan kami yang tidak memperhatikan
jati diri kami sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kami melakukan pelayanan dan kesaksian hanya untuk dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya ketika sesama tidak dapat menerima dan mengakui keberadaan kami cenderung marah dan berhenti untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup yang baru. Yang saat ini kita akan dengarkan itu dari kitab Kolose 2. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan 7. Yang demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita satukan hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami bersama akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang kami akan renungkan, dan mampu melaksanakannya dalam bimbingan Tuhan, dalam bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba, agar dalam kuasa Tuhan dimampukan menyampaikan kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama akan merenungkan satu bagian pengajaran Yesus di bukit. Suatu pengajaran, suatu khotbah panjang yang Yesus sampaikan kepada orang banyak di atas bukit, di mana begitu banyak orang mendengarnya. Nah, salah satu bagian yang disampaikan Tuhan Yesus adalah dalam pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Satu tema yang saya yakin semua kita pernah mendengarnya, mungkin juga hafal dengan ayat ini tentang menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu, kalau kita coba baca perlahan, kita cermati nasihat Yesus ini, mungkin di bagian awal dalam perenungan kita atau ya kita coba cermati, di bagian awal mungkin kita akan bingung. Akan ada muncul keanehan dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau Bapak Ibu amati, ada yang menarik, yang kalau boleh saya katakan, ada sesuatu yang harus kita ungkapkan maksud Yesus dari bacaan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus memerintahkan bahwa kita harus menjadi garam. Sekaligus juga menjadi terang. Apa maksudnya? Garam dan terang. Garam Bapak Ibu, ya kita tahu garam. Apa gunanya? Banyak ahli menyampaikan ada 12 macam kegunaan garam, banyak sekali hal menarik tentang garam. Intinya Ibu Bapak bahwa garam itu sangat dibutuhkan, jelas. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, keberadaan garam itu tidak boleh kelihatan secara mata. Artinya bagaimana? Artinya garam itu harus melarut di dalam sesuatu yang di sekitarnya. Kalau itu kita bicara makanan sajalah. Untuk membuat makanan itu jadi lezat, menjadi enak, tidak tawar, kasih garam. Tapi Ibu Bapak, garam yang diberikan itu tidak boleh banyak-banyak, apalagi dalam bentuk gumpalan. Iya toh? Kalau kita makan terlalu banyak garam, apa yang terjadi? Darah tinggi. Jadi garamnya harus sesuai dengan takaran sedikit saja. Garam itu sesuai dengan porsinya, takarannya. Sesuai kalau sayur atau masakan, ya
Dan tidak akan kelihatan bentuknya secara kasat mata. Itu garam. Jadi dia tidak boleh kelihatan. Tapi rasanya yang dia ciptakan, yang dia ada, membuat masakan itu menjadi enak. Itu garam. Tidak kelihatan tetapi dirasa kehadirannya. Ya. Dia ada, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana keberadaannya. Tersembunyi, tetapi dirasa ada. Itu garam. Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi pribadi yang begitu. Larut atau berbaur di tengah-tengah masyarakat. Mungkin identitas Kristen kita, ya itu kita lihat gambaran. Tidak perlu terlalu ditampakkan, tetapi hasil kebenaran Tuhan di dalam diri kita terpancar bagi orang sekitar. Orang di sekitar kita merasa kegunaan atau merasakan berkat Tuhan lewat kehadiran kita yang mungkin tidak terlihat oleh mereka, tidak dirasadari oleh mereka, karena kita larut berbaur di dalam masyarakat. Setelah orang kenal kita, orang merasakan bagaimana kita menjadi berkat buat mereka baru tahu, Bapak ini rupanya orang Kristen. Ternyata orang Kristen baik ya. Selama ini kami pikir Bapak ini sesuai dengan agama kami, keyakinan kami. Rupanya tidak ya. Berarti orang Kristen itu yang selama ini saya tidak kenal, saya kenal. Tahu jadinya. Ternyata baik. Bapak sudah menunjukkan identitas pribadi Bapak dengan cara berbaur. Tidak terasa, tidak senyap begitu ya. Tetapi punya manfaat yang baik. Itu garam. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, dan ini yang saya katakan aneh. Di sisi lain Tuhan Yesus katakan kita harus jadi terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah ini lihat ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau garam itu tidak harus berbaur, harus larut. Bagaimana Bapak Ibu kalau terang, api, lilin, pelita, itu kita sembunyikan. Nggak bisa, pelita itu harus taruh di atas. Ya kan? Di kaki dian. Artinya maksudnya taruh di atas supaya ruangan yang ada dapat diterangi. Nggak bisa disembunyikan atau ditutupi. Kalau ditutupi buat apa? Ada pelita, ada lampu, dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Gelap ya akan tetap gelap karena pelitanya ditutup. Harus ditaruh tempat yang tinggi. Semua orang lihat. Oh itu pelitanya, sumber terangnya di situ. Artinya apa? Beda dengan garam. Kalau garam itu harus melarut, tersembunyi, identitas kita ini jelas-jelas tunjukkan saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya aneh. Di satu sisi dia harus tersembunyi, di satu sisi kita harus menunjukkan identitas kita terang-terangan. Apa maksud dari Tuhan Yesus dengan dua hal yang berbeda ini harus ada dalam diri kita manusia? Ibu Bapak, kita akan bisa mengerti ayat 13 sampai 16 tentang menjadi garam dan menjadi terang. Kalau kita coba melihat di dalam ayatnya yang ke-3 sampai ayat ke-12 dalam pasal 5 kitab Matius ini. Disitulah terkenal dengan ucapan berbahagialah. Konotasinya Bapak Ibu dalam ayat 3 sampai 12 adalah kebahagiaan orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Berbahagia kamu, berbahagialah kamu,
Bersukacitalah ayat 3. Orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Konotasinya negatif. Sesuatu yang membuat menderita. Itu ayat 3 sampai 12. Berbahagialah, ayo bangkit dalam kehidupanmu. Sehingga orang seringkali memandang bahwa itu sebagai sesuatu yang memberikan rasa sesuatu yang di bawah. Semangat orang yang dalam putus asa dibangkitkan semangatnya. Tetapi beda Bapak Ibu. Di dalam pasal 5 ayat 13 dan 16. Tuhan Yesus mau tegaskan bahwa bukan selalu dalam nuansa negatif atau cara pandang yang tentang orang-orang yang berputus asa yang mau diangkat di sini. Tetapi ada satu kesadaran dalam diri yang secara positif yang Yesus juga mau ingatkan kepada anak-anak Tuhan. Bahwa mereka punya peranan yang sangat penting. Mereka bukanlah orang-orang yang terbuang. Mereka bukanlah orang-orang yang berputus asa. Mereka bukanlah pribadi-pribadi yang tidak punya guna. Yang harus belajar bersukacita. Yang harus belajar melihat berkat Tuhan begitu saja. Yang seringkali dipandang atau dirasa sebagai sesuatu hal yang negatif. Tetapi mereka juga harus melihat dan menyadari posisi mereka dari sisi positif bahwa mereka punya peranan yang Tuhan mau mereka nyatakan dalam hidup mereka. Kita harus jadi orang-orang yang tetap optimis dalam hidup ini karena kita sadar Tuhan menempatkan kita untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bukan sebagai seorang pribadi yang berputus asa, merasa rendah, merasa kurang dan sebagainya. Karena kita punya kelebihan. Kita punya sesuatu yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, yang harus kita sharekan kepada orang lain. Memang di dalam menempatkan, memberikan bakti kita kepada Allah lewat perilaku kehidupan sehari-hari kita, melayani Tuhan dalam perilaku hidup sehari-hari kita, terkadang kita harus senyap seperti garam. Tidak kelihatan. Kita berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melebur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi orang-orang sekitar kita merasakan hasil kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Sehingga mereka bersukacita. Terkadang juga kita harus menunjukkan identitas Kristen kita dengan berani. Supaya orang tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Dengan sungguh. Tuhan mau supaya diri kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang membawa manfaat bagi sekitar kita. Caranya bisa seperti garam, menjadi garam. Larut di tengah-tengah lingkungan kita. Mungkin karena kerasnya kehidupan, mungkin juga karena gesekan atau lingkungan yang sulit menerima kehadiran anak-anak Tuhan. Mungkin kita harus dengan cara berbaur di tengah-tengah masyarakat. Tidak perlu terlalu menonjolkan diri di dalam kehidupan iman kita. Tetapi perbuatan kita, perilaku kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai hilang. Kita bisa coba memahami kehidupan sekitar kita. Berbaur dengan sekitar kita. Tetapi di sisi lain juga, bagaimana kita bisa menerapkan talenta kehidupan kita? Dengan cara tunjukkan identitas kekristenan kita juga dengan berani. Saya anak Tuhan. Sehingga tidak perlu tutup-tutupi kalau saya anak Tuhan. Kalau ada yang bertanya, engkau anak Tuhan, engkau orang Kristen, engkau orang gereja. Ya, saya anak Tuhan. Jangan bilang, oh saya tidak, saya bukan. Terkadang ada orang yang bersikap begini. Oh yang penting kan amal baiknya. Begitu kan? Jadi saya nggak perlu saya nggak perlu tampilkan diri saya orang Kristen. Ya yang penting saya amal baik saya aja. Kristen ya sudah cukup. Bapak Ibu, menjadi terang tidak bisa seperti itu. Harus tunjukkan identitas kita.
Memang ada saat-saatnya kita tidak bisa tunjukkan langsung identitas kita. Tetapi kasih Tuhan tetap kita bagikan bagi sekitar kita. Ada banyak orang yang membaktikan kehidupan kasih Tuhan dengan berbagai cara bagi semua orang. Mereka mendirikan LSM, mereka mendirikan organisasi, mereka melakukan banyak bakti sosial tanpa memandang kamu agamanya apa, sukunya apa. Mereka lakukan itu. Itulah menjadi garam. Tanpa memandang, mereka lakukan itu. Tanpa membawa identitas Kristen pun mereka lakukan. Itulah garam. Mereka lakukan dengan baik. Sehingga kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Tetapi di bagian lain juga ajak anak-anak Tuhan yang tunjukkan kekristenan kita. Dengan cara apa? Ibadah yang benar, perilaku yang benar. Di dalam rumah tunjukkan atmosfer, suasana kehidupan orang Kristen di dalam rumah. Sehingga orang juga tahu, oh ini rumah keluarga kita yang beragama Kristen. Yang meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Identitas kita juga harus berani kita tunjukkan. Sehingga orang kenal siapa kita. Jangan kalau ditanya, kamu Kristen? Enggak, Artinya kita menutup-nutupi keberadaan. Jangan. Kalau pada saatnya kita harus berbaur, berbaurlah seperti garam. Tetapi pada saatnya kita harus tegas menyatakan iman kita, nyatakan dengan tegas iman kita. Itulah perintah Yesus. Bahwa kita semua punya potensi, talenta yang bisa kita dharma baktikan bagi pelayanan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Kita harus berbaur di tengah-tengah masyarakat bagaikan garam, tetapi juga kita harus juga bisa menunjukkan nilai-nilai kekristenan kita, identitas kekristenan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang tahu kamu adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena dengan itu kita punya tanggung jawab tetap memancarkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu, jadilah garam, jadilah terang. Jadilah sosok yang berbaur dengan orang-orang di sekitar kita bagaikan garam. Tidak kelihatan, tetapi dirasa manfaatnya. Tetapi di suatu saat menjadi terang. Kelihatan bentuknya dan kelihatan hasil pelayanannya. Kita harus bisa seperti itu. Karena itulah tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan. Kiranya berkat ini menjadi berkat yang indah bagi kita semuanya. Di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat kasih Tuhan, di tengah pelayanan kita, persekutuan kita di saat ini, maka kita akan juga bersama merayakan pelayanan meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita dengarkan penetapan firman Tuhan bagi pelayanan yang akan berjalan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 hingga 26. 1 Korintus 11 ayat 23-26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah penetapan bagi pelayanan perjamuan kudus di saat ini.
Dengarkanlah penjelasan atas pelayanan yang akan kita laksanakan pada saat ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Demikianlah penjelasan bagi pelayanan kita di saat ini. Mari, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Demi memulihkan dan menyelamatkan kami, kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup dan bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, persilahkan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita akan masuk dalam pelayanan meja perjamuan kudus kita di saat ini. Kembali kami menyampaikan hal-hal yang penting sebelum pelayanan kita akan laksanakan. Pertama, Ibu Bapak, bisa diperhatikan roti atau mungkin nasi atau biskuit sebagai pengganti dari roti, siapkan dulu di meja di depan Ibu Bapak Saudara. Sejumlah warga sidi jemaat yang akan mengikuti pelayanan perjamuan kudus di tempat Ibu Bapak. Demikian juga siapkan di dalam gelas atau seloki anggur atau air putih atau teh dan lainnya sebagai pengganti anggur. Sejumlah warga sidi yang akan mengikuti di tempat Ibu Bapak Saudara. Kalau semua sudah siap di tempat yang rapi, yang baik, siapkan sikap kita, siapkan juga agar pelayanan ini menjadi kusuk, menjadi baik untuk kita ikuti. Kemudian Ibu Bapak Saudara, kami ingatkan nanti roti kita akan makan bersama-sama setelah saya katakan makanlah. Demikian juga air anggur akan kita minum bersama-sama ketika saya katakan minumlah. Sehingga semuanya ada dalam sukacita yang indah dalam persekutuan kita. Persiapkan juga Ibu Bapak ucapan syukur bagi pelayanan ini, masukkan dalam amplop yang rapi dan bisa disampaikan dalam pelayanan atau persekutuan di hari Minggu ke depan, atau juga bisa disampaikan kepada sekretariat di gereja. Demikian hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan agar pelayanan yang akan berjalan ini dapat berjalan dengan penuh sukacita. Pengaharan hati. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Jemaat Tuhan, roti yang terpecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Ambillah dan teruskanlah. Jemaat Tuhan, mari makanlah. Dan ingatlah selalu bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita.
Jemaat Tuhan, air anggur dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Ambil dan teruskan. Jemaat Tuhan, mari minumlah dan ingatlah selalu akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 hingga 15. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat kasih Tuhan, bersama kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita serahkan diri kita bersama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi, karena kasih dan cinta-Mu Tuhan, kami boleh tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu lah kami boleh tetap menjalani kehidupan ini dalam kasih dan berkat-Mu. Biarlah kami boleh terus hidup benar, hidup mengandalkan Tuhan, hidup berserah ke dalam kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami jalani Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, rasa damai, dan tetap sukacita, karena Tuhan Engkau ada bersama kami. Saat ini Tuhan kami menyampaikan syafaat kami
atas kehidupan, keberadaan saudara-saudara kami serahkan kepadamu Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan bagi kondisi di saat-saat ini yang begitu mencemaskan kami, di mana penyebaran virus COVID-19 dengan berbagai varian yang ada, yang mulai menyebar, sudah ada di tengah-tengah di sekitar kami. Begitu banyak saudara-saudara kami yang terdampak, terkena akan pandemi ini Tuhan, virus ini Tuhan. Sungguh ini mengganggu kehidupan bagi saudara-saudara kami, bagi kami semuanya. Kami serahkan bagi mereka yang saat ini menderita sakit karena COVID-19, baik itu harus isolasi di rumah atau juga dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar dalam kasih Tuhan saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan, boleh mendapat kesembuhan kembali oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat, terbebas dari COVID-19, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berkati Tuhan obat yang diminum, perawatan yang dijalani, tim medis yang merawat, semuanya Tuhan, agar dalam kuasa Tuhan saudara-saudara kami dapat disembuhkan dalam kasih Tuhan. Kami serahkan bagi mereka Tuhan, begitu banyak yang terdampak atas hal ini. Berkati Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesembuhan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terdampak atas kondisi penyebaran COVID-19 ini, terdampak atas ekonomi mereka. Tuhan berkati, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pendapatan mereka begitu menurun, banyak di antara saudara-saudara kami Tuhan yang kehidupan perekonomian mereka jatuh. Kami imani Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami tetap ke dalam tangan Tuhan, agar dalam kasih-Mu Bapa, mereka tetap dikuatkan untuk boleh melewati segala tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bisa melihat tangan Tuhan tercurah dalam diri dan kehidupan mereka, sehingga pergumulan ekonomi mereka boleh teratasi dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami yang terdampak dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka karena dampak COVID-19 ini. Mereka yang berbagai hal terpengaruh atau terkondisi keberadaan mereka terganggu atas kondisi COVID-19 ini. Tuhan berkatilah agar tetap berkat Tuhan, kasih Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pemerintah berikan hikmat, kemampuan untuk melaksanakan penanggulangan bagi masalah ini. Program vaksinasi yang harus terus berjalan, berkatilah Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kasih berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan agar segala usaha pemerintah untuk menanggulangi semua ini, baik dari sisi medis, vaksinasi, perekonomian, biarlah semua boleh berjalan dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan saudara-saudara kami, pemerintah untuk mengatasi semua ini. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam hidup mereka karena berbagai hal yang mereka alami, biarlah itu menjadi satu syukur mereka kepada-Mu Tuhan. Itu menjadi satu ungkapan sukacita mereka kepada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang ada dalam diri mereka, di dalam Tuhan, senantiasa ada damai,
sejahtera, sukacita yang indah bagi umat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan sajalah yang tetap menopang dan menyertai kehidupan kami semuanya. Sehingga kehidupan sukacita umat-Mu, kami semuanya, ada dalam kasih Tuhan. Gereja-Mu Tuhan berkatilah dalam setiap pelayanan yang ada. Tuhan berkati agar majelis sinode GPIB diberikan hikmat sukacita di dalam seluruh kehidupan yang ada. Agar damai dan sejahtera Tuhan sajalah yang boleh tetap menyertai dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami senantiasa. Dalam pelayanan departemen-departemen di GPIB, Tuhan berkati agar semuanya boleh penuh sukacita dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bagi pelayanan di GPIB, Tuhan berkati. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Sawangan Depok, baik sektor maupun Bajem, di Pelkat, komisi, panitia pembangunan, baik Sawangan dan Bajem, BPPJ, semua unsur pelayanan yang ada, sekretariat dan sebagainya. Tuhan berkatilah agar dalam tugas pelayanan yang ada, kami semuanya boleh melaksanakannya dengan baik, penuh sukacita, ada rasa damai dan sejahtera di dalam seluruh keberadaan kami setiap waktunya. Berkatilah Tuhan agar pelayanan yang berjalan senantiasa dapat terus berjalan dengan baik di jemaat-Mu ini. Karena Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih dan setia yang Engkau senantiasa curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 118 ayat pertama yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri, kita bawakan persembahan yang telah terkumpul kepada Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan, kami nyatakan melalui persembahan yang telah terkumpul ini. Jadikan persembahan ini sebagai berkat yang dapat menunjang penata layanan di gereja dan dapat menopang tugas kesaksian gereja di tengah dunia. Berikanlah hikmat-Mu kepada setiap orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 4 Juli 2021,
pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk minggu depan tanggal 11 Juli 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Minggu selanjutnya bergantian untuk kehadirannya dan akan diumumkan melalui WhatsApp Group sektor untuk Gedung Gereja Sawangan. Jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Perjamuan kudus dalam minggu pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, di Gedung Gereja Sawangan dilaksanakan pada jam 07.00 dan jam 17.00 dan Gedung Gereja Ciseeng jam 09.00. Berita baptisan kudus. Baptisan kudus bagi Alvaro Gabriel Silalahi, putra dari Bapak Anton Ricky Silalahi, jemaat sektor 5, akan diadakan dalam ibadah minggu pagi tanggal 11 Juli 2021 di Gedung Gereja Sawangan. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Gota GKI Pondok Indah diberitahukan kepada orang tua penerima bantuan dana pendidikan Gota GKI Pondok Indah untuk menyerahkan fotokopi bukti kelulusan bagi siswa yang telah lulus atau fotokopi raport sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir ke Korsek atau Wakorsek sektor 1, 3, dan 5 serta koordinator jemaat atau ke kantor sekretariat paling lambat hari Minggu 27 Juni 2021 agar dana pendidikan ini dilanjutkan. Jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan, dalam pekan ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan dan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar
kasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.